Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas M di channel Ian's Vlog. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang sangat melegenda di Indonesia, salah satu mobil yang boleh dibilang paling sukses berada di pasaran Indonesia karena sudah 7 kali regenerasi dan sampai hari ini masih dipasarkan. Bahkan mobil ini lahir pertama kali di Indonesia tahun 70-an. Sudah lebih dari 30 tahun mengaspal di Indonesia. Dan mobil ini masih tetap survive dan banyak sekali peminatnya. Apalagi kalau bukan Kijang Innova. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas semua tipe Kijang Innova karena Kijang atau Kijang Innova ini atau sekarang jadi Innova Zenix ini tipenya banyak sekali. Tipe mesinnya juga banyak. Nah, kita di video kali ini hanya akan memfokuskan di fakta tentang Kijang Innova Diesel atau Innova Diesel. Nah, bagaimana fakta menarik dari Innova Diesel ini? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum, dan share apabila dirasa video ini bermanfaat. Nah, teman-teman semua, kita membahas Kijang Innova Diesel atau yang pertama kali keluar itu Kijang Diesel. Salah satu mobil MPV yang diletakkan di middle up ya, jadi posisinya harga menengah atas, salah satu MPV yang sangat digemari oleh keluarga di Indonesia. Dan terkhusus untuk Innova Diesel ini ya, apalagi yang seri terakhir Reborn Diesel, Innova Reborn Diesel itu dikenal sebagai nama julukan ya, cumi darat ya. Kenapa dikatakan cumi darat? Ya tentu karena salah satu khas dari mesin diesel itu ketika dibecek gasnya agak dalam dan kemudian pakai solar yang murah gitu ya, biasanya akan mengeluarkan asap tebal yang berwarna hitam, dan itu kenapa disebut sebagai cumi darat. Dan mobil ini sangat familiar kita temui di jalan tol dan termasuk juga raja jalan tol di Indonesia ya. Jadi raja jalan tol itu kalau enggak Innova Diesel Reborn ya, kalau enggak ya Fortuner, kalau enggak Mitsubishi Pajero Sport ya. Antara paling 3 mobil itu yang sering sekali kita temui di tol dan biasanya dipacu dengan kecepatan tinggi. Tidak semua ya, tapi kebanyakan begitu ya, sebagai salah satu raja jalanan tol di Indonesia, Innova Reborn Diesel. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah lahirnya Innova Diesel ini dan kenapa mobil ini begitu sukses dan mendapat tempat yang begitu istimewa di tengah masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, Kijang ini lahir pertama kali tahun 77 di Indonesia. Pertama kali dikenalkan itu hanya menggunakan satu tipe mesin, yakni mesin bensin. Belum ada mesin dieselnya. Nah, sudah mengaspal lebih dari 40 tahun di Indonesia, Kijang ini sudah mengalami 7 kali regenerasi. Mulai yang pertama itu Kijang kotak yang bentuknya kotak-kotak itu, yang pertama kali ada pick up juga, sampai kemudian sekarang lahir Innova Zenix ini sebagai penerus Kijang. Dan uniknya ini belum pernah discontinue, jadi nama Kijang sejak tahun 70 sampai hari ini masih disematkan ya di mobil yang terbarunya. Jadi masih menggunakan nama Kijang Innova, terutama yang Innova. Kalau yang Innova Zenix ini Kijangnya sudah mulai ditanggalkan. Jadi berangsur-angsur nama Kijang itu mulai di rebranding begitu. Tapi kita juga akan tahu kalau nyebut nama Innova pasti ya itu adalah penerus Kijang. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, di generasi pertama sampai generasi ketiganya, Kijang hanya mengeluarkan satu jenis mesin, yakni bensin, walaupun dengan berbagai tipe dan spesifikasinya. Karena di awal-awal itu ada namanya Kijang bensin yang 1500 karbu, ada yang menggunakan 1800 karbu, ada yang sudah pakai 2.0 18 bensin ya, ada yang 2.0. Jadi banyak tipe Kijang dengan mesin bensin di awal-awal generasi 1 sampai 3. Tapi di awal generasi 1 sampai 3 itu belum keluar Kijang diesel atau Kijang bermesin diesel.
Nah, Kijang bermesin diesel ini keluar pertama kali pada tahun 1997. Nah, sekarang kita akan membahas Kijang diesel generasi pertama yang keluar pertama kali pada tahun 97 sampai terakhir tahun 2004. Nah, Kijang diesel pertama kali itu lahir pada bentuk Kijang kapsul. Kenapa disebut dengan Kijang kapsul? Ya, karena bentuknya sudah agak membulat dan sangat berbeda bila dibandingkan dengan varian sebelumnya. Nah, Kijang diesel ini ya, sudah mengaspal di Indonesia lebih dari 22 tahun. Nah, Toyota Kijang kapsul sendiri ini adalah generasi keempat dari Toyota Kijang. Bentuknya sudah mulai membulat dan sudah cukup elegan apabila dipakai sampai hari ini. Jadi tidak terlalu jomplang apabila dibandingkan dengan mobil-mobil keluaran terbaru. Nah, kelahirnya Kijang diesel ini sebagai salah satu bentuk tantangan, menjawab tantangan karena saat itu lahir atau munculnya Isuzu Panther yang sangat terkenal dengan mesin dieselnya. Kemudian Toyota menanggapi dengan mengeluarkan Kijang bermesin diesel. Nah, mesin diesel berkode 2L yang dipakai Toyota sebenarnya bukan barang baru, karena ini sudah dipakai sebelumnya oleh Toyota Hiace. Mesin diesel 2L ini berkonfigurasi 4 silinder dengan kapasitas 2446 cc atau bisa dibulatkan menjadi 2500 cc. Mesin diesel 2L di Toyota Kijang menghasilkan tenaga 82 daya kuda pada 4200 rpm dan torsi maksimum 162 Nm pada 2400 rpm. Ini salah satu karakteristik mesin diesel, jadi bisa mengeluarkan torsi yang sangat tinggi pada rpm rendah. Jadi salah satu kenapa kemudian alasan mesin diesel itu tidak perlu dibecek terlalu dalam untuk mengeluarkan torsi terbaiknya. Jadi pada rpm 2400 torsinya itu sudah muncul, torsi puncaknya. Mesin diesel 2L di Toyota Kijang masih menggunakan sistem injeksi tidak langsung atau indirect injection. Sistem indirect injection ini yang dianggap kalah responsif dari sistem injeksi langsung atau direct injection. Jadi memang generasi pertama Kijang dikenal mesinnya itu agak lambat atau lemot bila dibandingkan dengan mesin-mesin yang sudah menggunakan direct injection pada Isuzu Panther misalkan yang generasi kedua. Namun alasan Toyota Astra Motor pada waktu itu getaran yang ditimbulkan mesin indirect injection lebih rendah dan tidak menghasilkan suara yang terlalu gaduh. Jadi salah satu kelebihan dari mesin indirect injection adalah mesinnya lebih senyap. Ciri yang menonjol pada mesin diesel 2L ini adalah kipas pendinginnya yang berukuran besar. Hebatnya, kipas itu digerakkan dengan memanfaatkan sistem visco dan dilengkapi dengan tensioner otomatis. Dan ini sebenarnya tidak hanya ditemui di mesin Kijang diesel, tapi juga di beberapa tipe diesel yang lain di generasi itu, menggunakan visco fan, termasuk di Mitsubishi Kuda. Walaupun Kijang kapsul mengalami facelift sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 2000 dan 2003, tetapi mesin diesel berkode 2L dengan konfigurasi 4 silinder 2446 cc masih dipertahankan dari tahun 1997 sampai 2004. Jadi selama periode itu belum ada pembaruan dari mesin diesel Kijang. Toyota Kijang diesel pada awalnya dijual dalam 4 varian, yaitu hanya sasis panjang LX, LX Up, LSX, dan LSX Up. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, pada April 1997 untuk Toyota Kijang diesel tipe termurah tipe LX, tipe termahal untuk tipe LSX Up. Kemudian lahirlah tipe yang lebih tinggi, yakni tipe LGX yang lahir pada tahun 99 sampai 2004 dengan fitur yang lebih komplit dan dengan teknologi yang lebih tinggi. Jadi variasinya lebih komplit bila dibandingkan tipe LSX. Pada saat itu Toyota Kijang kapsul menjadi lawan berat Isuzu Panther yang sama-sama mobil keluarga di segmen MPV bermesin diesel. Jangan lupakan juga ada Mitsubishi Kuda diesel di tahun yang sama.
Nah, ini pada tahun 1999 muncul Mitsubishi Kuda sebagai mobil keluarga yang juga menghadirkan mobil bermesin diesel. Jadi ada 3 mobil MPV yang terkenal di waktu itu. Nah, kemudian sistem common rail dan mesin Toyota berkode 2KD FTV 2494 turbo diesel baru ada pada Kijang generasi kelima atau Kijang Innova di tahun 2004. Jadi ini sudah menggunakan mesin terbaru berkode 2KD. Sebelumnya 2L diganti dengan 2KD. Nah, berikutnya kita akan membahas era Innova Gen 1 mulai tahun 2004 sampai terakhir 2015. Beralih pada masa Kijang Innova generasi pertama yang hadir pada 2004, versi diesel sepenuhnya menggunakan mesin baru yakni 2KD FTV dengan komplikasi 2494 cc yang dijejali dengan turbo dan sudah mengusung teknologi common rail. Jadi cc-nya lebih besar sedikit bila dibandingkan dengan mesin Kijang diesel sebelumnya. Dan juga dibekali dengan teknologi yang lebih canggih yakni diesel common rail. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, mesin ini mampu mengail daya 101 horsepower pada 3400 rpm dan torsi 260 Nm pada RPM 2400-an yang menjadikannya sebagai MPV pertama di Indonesia yang menggunakan mesin diesel berteknologi common rail. Bila dibandingkan dengan mesin sebelumnya, mesin ini jelas lebih bertenaga dan lebih irit. Hanya saja pada saat itu kiprah awal Innova diesel agak tersendat karena kondisi bahan bakar yang tersedia di Indonesia tidak sepenuhnya mendukung kinerja mesin dengan teknologi baru tersebut. Jadi generasi common rail ini memang tidak begitu bersahabat dengan solar yang dijual di Indonesia, terutama solar yang murah atau solar subsidi. Dan kenapa itu menjadi alasan Innova awal-awal tidak begitu laris di Indonesia. Ada keluhan bahwa mesin diesel generasi ini tarikannya lemot dan boros bahan bakar. Jadi Innova tahun 2004 ke atas sampai 2007. Sampai kemudian mesin diesel Innova ini mendapatkan revisi pada tahun 2007 untuk di Indonesia sekaligus menerapkan standar emisi Euro 2. Beberapa sumber menyebutkan bahwa terdapat pembawaan teknis pada sistem common rail yang mereka sebut sebagai generasi ketiga dari sistem common rail yang ada. Jadi ada beberapa part atau komponen yang diganti sehingga teknologinya lebih canggih dan lebih irit bahan bakar. Sehingga mesin ini mampu bekerja lebih ideal dan performanya nyaris lebih bagus bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pada titik inilah Innova Diesel kembali mendapatkan perhatian dari market Indonesia, bahkan harga unit bekasnya berada jauh di atas harga bensin. Dan sampai hari ini juga demikian, jadi harga Innova Solar bila dibandingkan dengan Innova bensin tentu akan sangat mahal Innova Solar dengan tahun yang sama. Kemudian yang berikutnya era Innova generasi kedua tahun 2015 sampai sekarang, atau kita kenal dengan Innova Reborn dengan tampilan yang sama sekali baru bila dibandingkan dengan Innova sebelumnya. Generasi kedua Kijang Innova ini berkiprah dengan mengandalkan mesin turbo diesel baru yakni 2GD FTV berkapasitas 2393 cc. Jadi generasi kedua Kijang Innova ini dikenalkan dengan mesin baru berkode 2GD. Kapasitas mesinnya lebih kecil bila dibandingkan dengan mesin sebelumnya. Walaupun kapasitas mesinnya lebih kecil, tapi jelas teknologinya lebih canggih, sehingga mampu menghasilkan tenaga dan keiritan yang lebih baik bila dibandingkan dengan teknologi mesin diesel yang sebelumnya. Mesin baru ini mampu menyemburkan daya 147 horsepower pada 3400 rpm, kenaikan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan mesin diesel sebelumnya. Nah, berikutnya, mesin Innova Diesel Matic versi terbaru bisa menghasilkan torsi hingga 367 Nm pada RPM 2600 rpm. Sementara yang bertransmisi manual hanya mampu mengeluarkan torsi maksimum 349 Nm pada 2800 rpm. Inilah yang menjadi alasan kenapa Innova Solar Matic itu lebih bertenaga bila dibandingkan dengan Innova Solar manual. Jadi karena memang spesifikasi teknis dari kedua mobil yang bertransmisi beda ini juga berbeda. Walaupun sebenarnya dapur pacunya sama,
tetapi karena penggunaan transmisi yang berbeda, manual dan matic, itu menghasilkan torsi yang berbeda. Ini juga yang menjadi alasan kenapa kemudian Innova Solar Matic atau Innova Reborn Matic itu lebih digemari dan lebih diminati oleh pasar bila dibandingkan dengan manual. Tidak hanya karena kemudahan dalam pengoperasian, tapi juga memang Innova Solar Matic itu lebih bertenaga. Disinilah Innova Diesel seolah mendapatkan posisi puncaknya sebagai raja MPV Indonesia. Kinerja mesin yang cukup memuaskan dan durabilitas yang cukup mumpuni menjadi tiket emas bagi Innova untuk memegang mahkota MPV paling favorit di Indonesia. Dan kalau boleh kita survei di Indonesia, siapa di antara kita yang tidak kenal dengan nama Kijang Innova? Bisa dicek mungkin dari anak-anak yang baru masuk SD sampai mbah-mbah pun juga akan tahu apa itu Kijang Innova. Itu menjadi bukti bahwa MPV ini sangat berhasil penjualannya di Indonesia dan menjadi raja MPV. Walau demikian, perjalanan tak selalu mulus. Pada awal produksi, Innova dan Fortuner mendapatkan gearbox Matic 6 speed baru dan beberapa produksi awal terdapat malfungsi pada gearbox tersebut. Wajar ya, ini namanya buatan manusia, kadang ada errornya. Seperti Innova Gen 1, model yang mulai berkiprah sejak 2015 dalam kondisi bekas, varian dieselnya masih memiliki bandrol yang jauh melebihi versi bensinnya. Bisa dicek nanti di pasaran di marketplace, harganya cukup jomplang. Misalkan di tahun yang sama apabila Innova bensin itu harga 200 juta, yang Innova Solar harganya bisa sampai 260 atau 270 juta. Selisih yang sangat banyak. Salah satu alasan Innova Diesel lebih mahal karena harga bekas juga lebih tinggi, itu karena ada beberapa alasan yang mendasarinya. Yaitu bahwa Kijang Innova Diesel bila dibandingkan dengan Innova berbahan bakar bensin yang menggunakan mesin 1TR FE 4 silinder 16 katup yang berteknologi DHC, dual VVTi dan berkapasitas 1998 cc hanya menghasilkan tenaga 137 horsepower pada 5.600 rpm dengan torsi maksimum 183 Nm pada 4.000 rpm. Jadi selisih tenaga dan torsinya bila dibandingkan antara bensin dan solar itu jomplang ya. Jadi memang secara tenaga Innova Solar lebih unggul bila dibandingkan dengan Innova bensin, apalagi yang Innova Solar Matic. Hampir separuh ya. Kalau yang Innova Solar Matic tadi menghasilkan torsi sampai 360 Nm, sementara yang versi bensin hanya 183 Nm. Perbedaan yang sangat mencolok sekali. Lahirlah Innova Zeniq sebagai Innova generasi terakhir yang saat ini dipasarkan di Indonesia. Yang cukup mengejutkan adalah lahirnya Innova Zeniq ini tidak dibekali dengan mesin diesel, jadi semuanya bermesin bensin dan bermesin hibrid. Bis hibrid juga sama, jadi menggabungkan mesin bensin dengan mesin listrik. Dan tidak ada versi manual di Innova Zeniq, jadi semuanya sudah menggunakan transmisi matic. Mungkin karena kebutuhan pasar yang sudah tidak begitu meminati mobil berpenggerak atau bertransmisi manual, makanya Innova Zeniq keluar dengan teknologi transmisi matic semuanya. Nah, kalau dilihat padahal dari Innova Diesel ini penjualan di Indonesia masih cukup bagus dan bahkan sangat bagus dan sangat laris bila dibandingkan dengan Innova bensin. Pun demikian karena kebijakan pabrikan dan juga untuk mengeluarkan mobil-mobil yang lebih ramah lingkungan, ini yang menjadi pertimbangan Toyota tidak mengeluarkan Innova Zeniq dalam bentuk atau bermesin diesel. Jadi walaupun sampai hari ini Innova Diesel masih dipasarkan namun tidak dengan model yang terbaru, jadi masih menggunakan desain Innova Reborn atau Innova generasi kedua dan dipasarkan sampai hari ini bersanding dengan Innova Zeniq bensin maupun Innova Zeniq hibrid. Demikian teman-teman sekalian sedikit fakta sejarah dari Innova atau Kijang Innova Diesel yang menjadi raja MPV di tanah air. Sebagai salah satu MPV yang terkenal sangat nyaman dan perawatannya mudah, sangat digemari oleh
masyarakat di Indonesia. Terbukti harga purna jualnya atau harga secondnya sangat stabil dan paling tinggi bila dibandingkan dengan mobil-mobil sejenis di tahun yang sama. Semoga informasi ini bermanfaat. Ada salah kata kami mohon maaf dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa tinggalkan oret-oret di komentar.